Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Saya harap semua baik-baik saja ya. Oke, hari ini kita akan melaksanakan ibadah sekolah minggu online. Adik-adik semangat pastinya ya. Oke, sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu, mari kita awali dengan berdoa. Tirukan Kak Marcel berdoa ya adik-adik. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu sebentar lagi akan memulai ibadah sekolah minggu. Tolong Tuhan, pimpin kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Urapi kami Tuhan, agar dapat menyanyi dan mendengarkan sabda firman. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, 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 amin. Oke adik-adik, kita sudah berdoa. Tiba saatnya kita akan memuji nama Tuhan. Mari kita memujikan lagu dengan judul Oh Sukacitaku. Saksikan videonya. Memuji nama Tuhan, gimana lagunya? Seru pasti ya? Ya dong. Oke, tiba saatnya kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Simak videonya ya adik-adik, diperhatikan. Sesudah bangkit dari kubur, Yesus sering menampakkan diri kepada para rasul.
mereka sungguh melihat Dia. Yesus meminta mereka untuk tetap tinggal di Yerusalem hingga Roh Kudus turun. Ketika mereka sedang bercakap-cakap, maka terangkatlah Yesus ke surga. Mereka memandang Dia hingga awan menutupi pandangan mereka. Sementara mereka memandang ke langit, tiba-tiba 2 orang malaikat muncul dan berkata kepada mereka, "Hai orang Galilea, mengapa kalian berdiri saja di sana? Yesus yang kalian lihat terangkat ke surga akan kembali dengan cara yang seperti kalian lihat." Mereka pun kembali dan menetap di Yerusalem sebagaimana yang diperintahkan Yesus kepada mereka. Di rumah itu mereka dengan tekun berdoa secara bersama-sama sambil menantikan janji yang dikatakan oleh Yesus kepada mereka. Ketika mereka sedang berdoa, tiba-tiba terdengar bunyi dari langit seperti angin keras meniup. Rumah di mana mereka berdoa penuh dengan suara itu. Mereka terus berdoa. Lalu mereka melihat lidah-lidah seperti nyala api. Nyala api itu bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain. Mereka pun berkata-kata sebagaimana Roh itu menuntun mereka untuk menyatakan kemuliaan Allah. Inilah penggenapan janji Allah kepada para rasul bahwa Roh Kudus akan turun menuntun mereka. Hari itu adalah hari Pentakosta, di mana orang banyak datang ke Yerusalem. Mereka adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mau datang beribadah kepada Allah untuk mengikuti perayaan Pentakosta. Mendengar para rasul berkata-kata dengan bahasa mereka masing-masing, maka heranlah mereka karena mereka berasal dari banyak daerah. Tetapi ada beberapa orang lain menertawakan mereka. Mereka pikir bahwa para rasul sedang mabuk. Maka berdirilah Petrus di tengah-tengah mereka dengan suara nyaring berkata, "Saudara-saudara, orang Yahudi dan semua orang yang tinggal di Yerusalem, izinkanlah saya menceritakan arti dari semua yang terjadi ini. Yesus yang mati disalibkan telah bangkit dari kematian, dan kami adalah saksi atas semuanya ini. Dia telah terangkat ke surga." Mendengar perkataan Petrus, maka percayalah mereka pada apa yang disampaikan oleh Petrus. Lalu mereka memberi diri untuk dibaptis. Pada hari itu juga jumlah orang percaya bertambah kira-kira 3.000 orang banyaknya. Mereka terus memuji-muji Allah dan mereka disenangi oleh semua orang. Tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita dari video tadi. Jadi ceritanya dari video tadi yaitu ketika Tuhan Yesus bangkit ke surga, para murid tetap tinggal di Yerusalem dan terus berdoa dan menunggu turunnya Roh Kudus seperti nyala-nyala api. Setelah turunnya Roh Kudus, mereka berkumpul di suatu tempat dan beberapa orang yang belum percaya kepada Tuhan ada di situ. Kemudian Petrus menceritakan tentang keajaiban Tuhan dan kebangkitan Tuhan. Namun orang yang belum percaya itu mengira bahwa para rasul itu sedang bermabuk-mabuk. Kemudian para rasul itu menceritakan kepada semua orang. Kemudian orang yang belum percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan adalah juru selamat kita. Setelah itu para rasul dan orang yang belum percaya itu minta dibaptis. Kira-kira dalam beberapa hari bertambah 3.000 jiwa. Oke, kita akan membaca ayat Al-Quran ya adik-adik. Mari kita buka Alkitab
Para Rasul 2 ayat 46a. Saya ulangi, Kisah Para Rasul 2 ayat 46a yang berkata, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Oke, kita ulang lagi adik-adik. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 46a yang berkata, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Oke, kita sudah sampai ujung acara sekolah minggu pada hari ini. Semoga kita dapat diberkati Tuhan dan kita menjadi anak Allah yang teladan dan setia kepada Tuhan. Oke, shalom adik-adik, sampai jumpa dengan minggu depan. Bye.